selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita sudah dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan kuat. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah jaga kita dari malam sampai pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Apa yang perlu kita siapkan ketika kita mau beribadah? Yang kita siapkan hati kita, pikiran kita. Tidak boleh bermain-main, tidak boleh lari-lari. Harus duduk dengan manis karena kita mau memuji Tuhan. Nah, untuk semangat pagi hari ini, semua pada semangat? Nah, kalau kita semangat, kita mau yel-yel bersama Kakak Reva, bersama Ibu Else pagi hari ini. Go Jesus go, go Jesus go. Ya, semua bangkit berdiri dengan sikap yang semangat. Go Jesus go bersama Ibu Guru di sini. Walaupun kita di rumah, tetapi kita harus tetap semangat. Oke, go Jesus go, 1, 2, 3. Go Jesus go, Jesus go, go, go. Go Jesus go, Jesus go, go, go. Say hallelujah, 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 hallelujah. Sekolah minggu, we are the best. Nah, semua sudah pada semangat? Semangat. Nah, kalau kita semangat, sekali lagi kita mau yel-yel, go Jesus go. Ada yang masih sedih, ada yang masih mengantuk. Semua bangkit berdiri, kita go Jesus go. Sekali lagi, 1, 2, 3. Go Jesus go, Jesus go, go, go. Go Jesus go, Jesus go, go, go. Say hallelujah, 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 hallelujah. Sekolah minggu, we are the best. Nah, adik-adik, semua sudah semangat. Kita mau memulaikan ibadah kita. Silakan duduk. Kita mau menyanyi selamat pagi Tuhan. Nah, ketika semua sudah duduk manis, kita menyanyi selamat pagi Tuhan. Diundang untuk bangkit berdiri kembali. Kita menyanyi selamat pagi Tuhan bersama Kakak Reva. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, malam berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, malam berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Silakan duduk kembali. Duduk yang manis, kita akan berdoa. Dan doa ini akan dibawakan oleh Ibu Else. Kepada Ibu Else, disilakan. Iya, adik-adik semuanya, duduk yang manis. Mana tangannya kunci? Ya, kita akan berdoa. Kita akan membuka ibadah ini dengan doa. Mari kita
berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat kami untuk datang beribadah kepadamu. Dalam ibadah kami pada saat ini, kiranya Tuhan Yesus akan memberkati semua, baik kami yang ada di tempat ini, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kiranya Tuhan juga akan memberkati, agar sebentar di dalam ibadah kami boleh memuji nama Tuhan dengan baik. Ibu guru yang akan melayani pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Siapa di sini yang tidak punya teman? Ya, pasti semua kita mempunyai teman. Temannya pasti yang baik-baik, satu dengan yang lain pasti kita punya teman. Nah, kita mau mengangkat pujian yang berkata, kau temanku, ku temanmu. Semua pagi hari ini pasti bersemangat karena Tuhan Yesus senang kepada anak-anak yang memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita mau mendaki-daki gunung pagi hari ini. Sudah siap semua? Ya, kudaki-daki gunung yang tinggi. Harus lebih semangat pagi hari ini. Kudaki-daki gunung yang tinggi.
Adik-adik, pagi hari ini sudah mendaki-daki gunung yang tinggi. Ibu yakin dan percaya bahwa anak-anak sekolah minggu pasti bersuka cita pagi hari ini. Masih semangat kita memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan yang berkata, happy ya ya ya. Ya, semua hari ini bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Di hari Minggu ini Tuhan sediakan waktu kepada kita. Kita mau memuji Tuhan. Happy ya ya ya. Ya, semua tepuk tangan ya adik-adik ya. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Kita semua bergembira. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Puji nama Tuhan. Angkat tanganmu, angkat tangan kananmu. Goyangkanlah badanmu. Semua bergembira. Memuji nama Tuhan. Sekali lagi ya, happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Kita semua bergembira. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Mari memuji nama Tuhan. Angkat tangan kananmu. Goyangkanlah badanmu. Semua bergembira. Memuji nama Tuhan. Angkat tangan kananmu. Goyangkanlah badanmu. Semua bergembira. Memuji nama Tuhan. Iya, semua memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, silakan duduk adik-adik. Kita mau mempersiapkan diri memberikan persembahan. Siapkan persembahannya. Taruh di tangan kanannya. Iya, kalau sudah kita mau memberikan persembahan, kita angkat pujian. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu. Janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, janganlah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu. Janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, janganlah syukur. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, semua duduk yang manis, tidak ada yang bermain, tidak ada yang lari-lari, tetapi
kita mau benar-benar mendengarkan firman Tuhan agar Tuhan Yesus juga senang kepada anak-anak yang mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita mau berdoa, sebentar yang akan bercerita pada pagi hari ini adalah Kakak Ima. Tetapi sebelumnya kita mau menyanyi baca kitab suci. Akan menghafalkan Yesaya 41 ayat 13 bagian B. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Shalom. Shalom. Nama saya Kuon. Saya akan menghafalkan ayat hafalan. Saya 41 ayat 13 bagian B. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terima kasih. Hai, nama saya Alfani. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Yesaya 41 ayat 13 bagian B. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terima kasih. Selamat malam Bu Guru, saya akan menghafal ayat hafalan Yesaya 41 ayat 13 bagian B. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terima kasih Bu Guru. Shalom, saya akan menghafalkan Yesaya 41 ayat 13 bagian B. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terima kasih. Halo Ibu Guru, selamat siang. Saya akan membacakan ayat hafalan Yesaya pasal 41 ayat 13 bagian B. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Selamat siang Ibu Guru. Shalom. Saya Dewi mau menghafal ayat hafalan Yesaya 41 ayat 13 bagian B. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Shalom. Selamat pagi Bu Guru, saya akan menghafalkan ayat hafalan Yesaya 41 ayat 13 bagian B. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terima kasih, dadah. Halo, selamat siang. Saya akan menghafal ayat hafalan Yesaya pasal 41
ayat 13. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Shalom Bu Guru, selamat siang, dadah. Selamat malam semua, nama saya Di. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Yesaya 41 ayat 13 bagian B. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Ibu Guru. Aku akan menghafal. Janganlah takut, akulah menolongmu. Terima kasih. Iya, adik-adik sekolah minggu, halo. Puji Tuhan, tadi sudah bersuka cita, sudah menyanyi bersama dengan Ibu Else dan Ibu Tiwi. Nah, saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita akan berdoa, kita akan mendoakan persembahan dan persiapan kita untuk mendoakan firman Tuhan. Nah, semua kunci tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada kesempatan ini kami telah memberikan persembahan syukur. Tuhan berkati persembahan yang kami berikan, kiranya berkenan bagi pelayanan di gereja kami. Dan saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami semua, sehingga firman yang kami dengarkan boleh kami mengerti dan kami pahami. Ibu Guru yang akan menyampaikan firman saat ini, Tuhan berkati, biarlah Ibu Guru dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yosua. Kitab Yosua itu terdapat di dalam perjanjian apa? Ya, adik-adik, kitab Yosua itu terdapat dalam perjanjian lama. Nah, bacaan firman kita saat ini terdapat dalam Yosua 3 ayat 1 sampai 7. Yosua 3 ya, ayat 1 sampai 17. Nah, adik-adik, biarkan Alkitab kita terbuka. Kakak Ima akan menceritakan isi firman Tuhan hari ini. Judul cerita kita hari ini yaitu Sungai yang mematuhi Tuhan. Boleh kita ulang sama-sama adik-adik, silakan berdiri. Sungai yang mematuhi Tuhan. Ya, pintar, silakan duduk. Nah, adik-adik sekolah minggu lalu Ibu Else sudah bercerita tentang dua orang pengintai yang mengintai ke Yeriko. Nah, adik-adik sekolah minggu setelah mereka mengintai, akhirnya mereka kembali. Sekembalinya dua orang pengintai dari Yeriko tersebut, orang-orang Israel mendapat petunjuk-petunjuk khusus. Kira-kira apa ya? Nah, adik-adik, setelah mereka mendapat petunjuk-petunjuk khusus, akhirnya pasukan berkata, berjaga-jagalah dengan seksama, bersiap-siaplah setiap saat. Kenapa? Karena segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan diangkat oleh para imam, kamu harus mengikutinya. Tapi adik-adik, dalam cerita itu, orang-orang yang mengikuti tabut perjanjian itu tidak boleh terlalu dekat dengan tabut perjanjian. Kenapa? Karena tabut perjanjian itu kudus. Selain itu adik-adik, jalan yang akan mereka lalui itu belum pernah mereka lalui. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Yosua berkata kepada bangsa Israel, semua orang harus menguduskan diri untuk perjalanan penting ini. Besok Tuhan akan melakukan suatu perbuatan yang sangat ajaib. Nah, adik-adik sekolah minggu, setelah keesokan harinya mereka bangun. Yosua memerintahkan kepada imam-imam. Yosua bilang sama imam-imam, angkatlah tabut perjanjian itu dan pimpinlah kami semua ke seberang sungai Yordan. Tetapi berhentilah di tepi sungai Yordan agar aku bisa memberi petunjuk lebih lanjut kepada bangsa Israel. Itu perintah Yosua kepada imam-imam. Nah, adik-adik, kira-kira imam-imam mau mengikuti perintah Yosua? Iya, mereka mengikuti perintah Yosua. Nah,
mereka akhirnya melakukan perjalanan. Ya, perhatikan di sini ya adik-adik. Ini adalah imam-imam yang mengangkat tabut perjanjian. Ini adalah tabut perjanjian, itu sangat kudus. Tidak sembarang orang yang mengangkat. Nah, ini adalah sekelompok bangsa Israel yang mengikuti imam-imam tersebut untuk pergi ke Sungai Yordan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika mereka melakukan perjalanan, mereka sudah berjalan, jauh berjalan, mereka berjalan, terus berjalan, maka tibalah mereka di tepi Sungai Yordan. Ya, mereka sampai di tepi Sungai Yordan. Ini imam-imam tadi ya, dan ini adalah sekelompok bangsa Israel. Mereka berjalan sehingga mereka tiba di tepi Sungai Yordan. Lalu Yosua berkata kepada bangsa Israel, "Hari ini kamu akan melihat suatu mujizat Tuhan. Kamu akan mengetahui dengan pasti bahwa Ialah satu-satunya Tuhan yang benar. Dan Ia akan menolong kita mengusir musuh-musuh kita. Sekarang perintah Yosua, pilihlah 12 orang untuk melakukan pekerjaan. Pekerjaan itu pekerjaan yang sangat khusus. Itu perintah Yosua kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, setelah mereka tiba di tepi Sungai Yordan, mereka bingung, aduh bagaimana caranya mereka harus menyeberang Sungai Yordan. Tadi Yosua sudah bilang bahwa Tuhan akan menunjukkan mujizat. Kira-kira apa mujizatnya? Nah adik-adik, Yosua bilang sama imam-imam, celupkan kakimu di tepi Sungai Yordan. Nah ketika imam-imam itu mengangkat tabut perjanjian, mereka mencelupkan kakinya ke tepi Sungai Yordan. Apa yang terjadi adik-adik? Saat itu air kemudian bergulung, berbalik dan terkumpul di bagian hulu sungai, di bagian tempat air akan mengalir. Bergulung kemudian karena airnya sangat banyak sehingga air tersebut membentuk sebuah dinding yang tinggi, seperti dinding yang sangat tinggi. Nah, adik-adik, mereka kagum, mereka melihat, wah ini adalah mujizat Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik, kemudian Yosua memerintahkan kepada imam-imam. Imam-imam harus berjalan di tengah Sungai Yordan yang sudah kering, sementara orang berbaris mengikuti menyeberang Sungai Yordan. Nah, adik-adik, mereka berjalan. Imam-imam tersebut berjalan ke Sungai Yordan, melewati Sungai Yordan. Ini Sungai Yordan yang sudah kering ya, adik-adik. Kemudian mereka terus berjalan melewati sungai kering tersebut. Nah, adik-adik, setelah mereka sampai di tepi Sungai Yordan, kemudian Yosua berkata kepada bangsa Israel, kemana 12 orang yang telah dipilih tadi. Kemudian ke-12 orang dipilih tersebut, yang sudah dipilih tersebut kemudian berkumpul. Kemudian Yosua berkata kepada ke-12 orang yang sudah dipilih tadi, kembalilah ke tempat tabut Tuhan dan angkatlah masing-masing sebuah batu di atas bahumu. Bawalah batu-batu itu menyeberangi sungai. Kita akan mendirikan batu peringatan untuk mengingat kejadian hari ini. Nah, adik-adik sekolah minggu, kemudian ke-12 orang tadi tersebut melakukan perintah dari Yosua. Mereka mengambil setiap orang mengambil satu batu, kemudian dipikul, kemudian dibawa ke tepi sungai. Nah, adik-adik, setelah itu batu-batu mulai terkumpul. Di sini ya, adik-adik lihat, ini adalah batu yang dikumpulkan sebanyak 12 batu. Ini seperti batu peringatan atau tanda peringatan di mana Tuhan Yesus bisa membuat mujizat,
membantu dan menolong bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Nah, ini batu peringatan ini dibuat untuk mengingatkan kepada anak dan cucu-cucu mereka bahwa Tuhan telah menolong bangsa Israel untuk menyeberang sungai Yordan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, setelah para imam dan orang Israel menginjakkan kaki di tepi sungai, semua sudah lewat, sudah menyeberang sungai, sudah sampai di tepi sungai. Tiba-tiba air yang terkumpul tadi yang membentuk seperti dinding roboh. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, adik-adik, setelah air itu menjadi roboh, kemudian sungai tersebut, kalian tahu sungai itu kalau bahasa sehari-hari itu kuala. Jadi kuala tersebut menjadi kembali seperti semula. Air tersebut kembali penuh untuk memenuhi sungai. Nah, adik-adik, itu adalah cara Tuhan menolong umatnya dan memimpin mereka menyeberangi sungai dengan selamat. Nah, adik-adik tahu, tidak ada satu orang pun dari orang Israel yang basah. Kalian bayangkan, menyeberang sungai yang besar, tidak ada yang basah. Itu karena kenapa? Karena kuasa dari Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, cerita hari ini mengajarkan kepada kita semua, kepada adik-adik sekolah minggu, bagaimana Tuhan berkuasa menolong kita sekarang ini dan selama-lamanya. Ia berkuasa mengampuni dosa-dosa kita dan menolong kita. Nah, pada saat ini kita sedang mengalami wabah, yaitu pandemi COVID-19. Kita tidak boleh takut. Karena kenapa? Seperti cerita kita pada saat ini, Tuhan Yesus berkuasa menolong kita setiap saat. Ingat, Tuhan tidak pernah sibuk untuk mendengarkan kita. Tuhan senantiasa mendengarkan doa kita. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Ima ada ayat hafalan ya. Silakan ambil Alkitabnya. Silakan buka Yeremia 32. Yeremia 32 ayat 17 bagian B. Yeremia 32 ayat 17 bagian B. Di layar ada juga ya adik-adik. Nah, adik-adik, di sini ada gerakannya ya. Kalian harus ikut. Pada saat kalian menghafal, kalian juga harus menggunakan gerakan. Oke. Ikut Kakak Ima ya. Ayat hafalannya Yeremia 32 ayat 17b. Berkata demikian, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Oke, ulang ya. Yeremia 32 ayat 17 bagian B. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Sekali lagi. Yeremia 32 ayat 17b. Tiada suatu apapun, ulang ya, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Ayat hafalannya jangan cuma dengar ya, dihafalkan dengan gerakan. Dibuat video, kirim sama ibu guru. Oke, adik-adik sekolah minggu, silakan duduk dengan tenang. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa ini akan dibawakan oleh Ibu Tiwi. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bersama cerita yang dibawakan oleh Kakak Ima. Cerita tentang seorang Yosua, tentang sungai yang mematuhi Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Nah, semua kita tenang, kita akan berdoa, kita akan mendoakan teman-teman kita. Ada yang sakit, ada yang masa pemulihan, biarlah Tuhan menolong mereka.
Semua duduk manis, ambil sikap yang benar untuk berdoa dan berbicara kepada Tuhan. Tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan sepanjang minggu yang kami lewati. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati kami yang memuliakan dan memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel, bagaimana Tuhan menolong Yosua. Demikian juga pada saat ini kami percaya Tuhan Yesus menolong kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat teman-teman kami, walaupun kami tidak bertemu satu dengan yang lain, tetapi kami mau percaya bahwa semuanya ini kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat teman-teman kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama untuk teman kami Adelio, yang pada saat ini Tuhan dalam perawatan di rumah sakit. Kami mohon Tuhan yang menilik kehidupannya, Tuhan memberkati kehidupannya, dan kami mohon Tuhan juga memberikan kesehatan kepadanya, memberkati obat-obat yang dia pakai, obat-obat yang dia minum, makanan yang dia makan, dan minuman yang dia minum. Kiranya Tuhan memberkati semuanya itu, agar daripadanya Tuhan ada kesembuhan yang semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Mama Adelio, buat kakak-kakak yang ada, yang menjaga, merawat, dan menemani Adelio. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka sukacita, dan biarlah Tuhan mereka boleh berpengharapan bahwa Tuhanlah yang mempunyai kuasa untuk memberkati dan mengobati segala penyakit yang ada. Kehidupan Adelio bersama mama dan kakak yang ada, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami, Alfa, Huon, Zean, bersama Ibu Iin, bersama Papa Alfa. Mereka juga Tuhan pada saat ini dalam masa pemulihan. Biarlah Tuhan juga menolong kehidupan mereka, memberkati kehidupan mereka, agar semuanya Tuhan mereka boleh bersukacita, dan biarlah Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, agar semuanya ketika mereka sembuh ada nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat teman-teman yang lain yang mungkin kami tidak tahu, mungkin dalam kelemahan tubuh. Kami mohon juga Tuhan menolong dan memberkati mereka, memberkati obat-obat yang mereka pakai, memberkati makanan yang mereka pakai, agar semuanya itu Tuhan mereka boleh bersukacita, ada kesembuhan yang semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk ibu guru sekolah minggu kami yang ada melayani kami. Biarlah juga Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati keluarga mereka, dan senantiasa
ada sukacita dalam pelayanan melayani anak-anak sekolah minggu. Demikian juga kami mau berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta kami, para majelis yang ada, pelayan-pelayan Tuhan di jemaat ini. Semua juga kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kakak-kakak multimedia yang membantu kami untuk kelancaran ibadah kami pada saat ini. Juga Tuhan menolong dan memberkati mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa buat mama dan papa. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, memberikan mereka umur yang panjang, memberkati usaha pekerjaan mereka. Biarlah senantiasa Tuhan mereka boleh mendapatkan berkat, dan biarlah berkat itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, pandemi ini belum berlalu dari kehidupan kami. Kami mohon Tuhan Yesus menolong kami, mengingatkan kami untuk senantiasa mentaati protokol kesehatan agar kami terhindar dari wabah yang sedang terjadi saat ini. Biarlah Tuhan memberikan kami juga kesehatan. Ketika pandemi ini berlalu, kami rindu Tuhan untuk kembali bergereja bersama. Kami rindu untuk beribadah bersama-sama, bertemu dengan teman-teman. Kami rindu juga untuk bersekolah, bertemu dengan teman-teman. Kami mohon Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami sampai ke daerah-daerah, khususnya di daerah kami, di daerah Parigi. Semuanya ini Tuhan, biarlah Tuhan melihat dan memberkati daerah kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menjalani hari-hari yang Tuhan sediakan, seminggu yang akan kami lewati. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami, tetapi kami mau percaya bahwa tangan Tuhan menolong kami, sama seperti ketika Tuhan menolong bangsa Israel. Demikian juga kami percaya Tuhan menolong kami saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, kehidupan kami saat ini. Kami hanya mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang memberkati dan menilik kehidupan kami. Tuhan memberkati semua orang yang sakit dipulihkan, memberkati orang yang senantiasa menaruh pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar seru sembahyang kami yang kami bawa dan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kita dengar bersama-sama pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyi Kedua Tanganku Mempunyai Jari. Lompat kiri, lompat kanan dalam serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari.
Demikian ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.